Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Oh, oke. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, apakah dari anak-anak semua ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, betul sekali. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai materi teks prosedur. Dari anak-anak di sini atau di kelas ini, apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, apa? Iya, betul sekali. Teks prosedur adalah sebuah teks yang membahas mengenai materi tentang teks yang mengenai urutan-urutan cara pembuatan atau langkah-langkah menjalankan atau menggunakan sesuatu barang. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oke. Teks prosedur. Apa itu pengertian teks prosedur? Nah, apa? Ya, teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa tuntutan langkah demi langkah sehingga tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, teks prosedur sendiri pasti memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur sendiri adalah menggunakan kalimat imperatif. Nah, apa itu kalimat imperatif? Ya, betul. Kalimat imperatif itu sama dengan kalimat perintah, seperti contohnya masukkan, tekan tombol. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kemudian atau yang kedua adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Terdapat panduan yang harus dilakukan ini adalah panduan seperti perintah tentang tata cara, begitu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini sama seperti kalimat imperatif atau kalimat pemerintah. Seperti potong tomat itu secara tipis-tipis atau potong wortel itu secara panjang seperti korek api. Lalu yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan. Kalau di teks prosedur sendiri pasti teksnya berupa atau berwujud berurutan, bukan acak ya anak-anak. Lalu yang kemudian adalah terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan, karena setiap teks prosedur pasti ada aturannya sendiri atau bahan-bahan yang diperlukan dalam teks prosedur tersebut. Lalu yang kemudian adalah menggunakan kata keterangan cara. Nah, kalau dalam teks prosedur ini pasti menggunakan bahan dan tata cara pembuatan jika itu mengarah pada teks prosedur cara membuat makanan atau minuman. Kemudian kalau dalam teks prosedur tentang memakai suatu alat pasti juga disebutkan tentang bagaimana cara penggunaannya, cara mematikan, cara menghidupkan, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami teks prosedur tersebut,
Penulis biasanya menuliskan nomor dalam teks prosedur tersebut agar memudahkan membaca untuk memahami teks tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks prosedur ini masih ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Kalau tidak, kemudian kita akan membahas mengenai struktur dari teks prosedur serta kaidah kebahasaan atau kebahasaan dari teks prosedur sendiri. Untuk yang pertama adalah mengenai judul. Setiap teks pasti memiliki judul. Nah, termasuk dari teks prosedur sendiri pasti terdapat judul tentang apa itu memuat dalam isi teks prosedur itu. Jika tidak ada judul, terus bagaimana orang akan tertarik untuk membaca teks prosedur tersebut? Lalu yang kemudian adalah bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi atau proses dari teks prosedur tersebut. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada. Jadi termasuk wajib ya anak-anak dalam bahan ini. Kemudian adalah tahapan proses harus ditulis secara berurutan agar pembaca tidak kebingungan dalam memahami teks prosedur tersebut. Biasanya teks prosedur ini ditulis secara runtut dan urut. Nah, lalu kemudian adalah kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasaan sendiri dari teks prosedur meliputi ada kalimat imperaktif. Untuk tadi, apa itu kalimat imperaktif? Tadi kita sudah menyinggung mengenai kalimat imperaktif. Nah, apa itu kalimat imperaktif? Ya, masih ingat ya kalian ternyata kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Lalu yang kedua adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini banyak dijumpai dalam kata penghubung. Biasanya konjungsi temporal ini menunjukkan suatu kegiatan atau waktu seperti selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Nah, untuk selanjutnya adalah verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Sementara itu, verbal tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Lalu yang kemudian adalah terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Tentu ya teman-teman, adik-adik, anak-anak, dalam teks prosedur ini pasti terdapat penanda urutan, entah itu bilangan seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau berbentuk garis atau titik atau bintang. Yang pasti dalam teks prosedur itu ada penanda dalam setiap urutannya. Lalu yang terakhir kita membahas mengenai contoh teks prosedur. Pasti dari anak-anak semua kebanyakan atau kemungkinan besar sudah mengetahui kan contoh-contoh apa saja yang termasuk dalam teks prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang benar. Dari teman-teman atau anak-anak semua, ada yang sudah tahu cara mencuci tangan dengan benar? Oke, sebagian besar sudah ada yang tahu ya tentang mengenai cuci tangan dengan yang benar, yaitu yang pertama adalah menggunakan air bersih dan yang tentunya adalah mengalir, bukan dari air genangan, entah itu genangan di ember atau di gayung ya. Lalu yang kemudian adalah basahi terlebih dahulu tangan agar tangan basah dan tidak kering. Lalu tuang sabun. Tangan yang sudah basah lalu dituang sabun kemudian digosok-gosok sampai bersih ya kira-kira menurut apa?
masing-masing individu yang sudah menyurutnya bersih. Gosok-gosok selak tangan, telapak tangan, kemudian punggung tangan. Setelah kira-kira bersih, lalu bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, dari sini atau dari yang Ibu jelaskan barusan, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang mengerti tentang Ibu jelaskan barusan? Oke, cukup ya, anak-anak semua. Karena waktu sudah mau habis, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kalian mempelajari lagi materi yang sudah kita bahas barusan agar kalian tidak lupa ya. Oke. Eh, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah memperhatikan Ibu dalam pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua dapat mengamalkan pelajaran pada pagi hari ini untuk masa sekarang dan masa depan. Terima kasih.